Sarah, Sarita, Sarita, apakah kita masih di dalam permainanmu? Alkisah. Cerita kali ini bercerita tentang permainan berbahaya di Meksiko. Sarah Sarita adalah permainan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Meksiko. Seperti jalangkung, permainan ini melibatkan arwah seseorang yang sudah meninggal di dunia ini, di mana nyawa menjadi taruhannya ketika bermain. Permainan Sarah Sarita memanggil arwah perempuan kembar yang bernama Sarah dan Sarita. Permainan hanya memerlukan 2 buah koin yang sama untuk bermain permainan ini. Selena, seorang remaja yang tinggal di Eropa, kedatangan tamu dari Meksiko. Sepupunya yang bernama Josefina berencana pindah sekolah ke Eropa. Jadi, sementara waktu ini, Josefina akan tinggal bersama Selena. Untungnya, mereka berdua merupakan teman masa kecil yang membuat mereka lebih cepat akrab. Karena sudah lama sekali tidak pernah ke Meksiko, Selena pun sering bertanya tentang keadaan di Meksiko. Gimana di sana? Banyak perubahan nggak? Lumayan lah, sekarang udah ada mall dan lain-lain deh pokoknya. Lu udah 10 tahun lebih gak kesana, udah beda jauh deh. Oh, jadi sama dong ya kayak di sini kegiatannya. Jalan-jalan ke mall, nonton, makan. Iya, gak beda jauh, cuma beda budayanya aja. Jadi ada hal yang seru nggak di Meksiko? Selain ke mall tentunya. Ada. Sebelum gua berangkat ke Eropa, di sana lagi seru-serunya main Sarah Sarita. Hah? Itu nama permainan atau nama orang? Bisa dibilang dua-duanya sih. Jadi Sarah Sarita itu permainan memanggil arwah. Nama arwahnya Sarah dan Sarita. Mereka kembar. Ih, Serem banget. Emang beneran ya tapi? beneran kok. Kemarin gua main sama teman-teman gua. Di permainan itu kita bisa tanya ke arwah Sarah dan Sarita. Nanti mereka bakal jawab iya apa enggak. Bahkan kemarin gua tes, kasih beberapa pertanyaan yang kita semua tahu jawabannya. Sarah Saritanya jawab betul semua. Hebat kan? Masa sih? Selena yang tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu merasa tidak percaya. Beneran. Kalau nggak percaya, ayo coba kita main. Gampang kok mainannya. Selena pun setuju dan mendengarkan instruksi dari Josefina. Jadi pertama, kita duduk hadap-hadapan sambil pegang koinnya. Habis itu, kita berdua bilang, Sarah, Sarita, boleh nggak kita ikut main? Terus kita lempar koinnya ke belakang. Tapi harus lewat atas kepala kita ya. Kalau koinnya dua-duanya kepala, berarti iya. Nah, kita boleh langsung kasih pertanyaan. Kalau koinnya dua-duanya buntut, berarti enggak. Kita harus ulang lagi tanya sampai dibolehin. Kalau satu kepala satu buntut, berarti mungkin. Gampang kan? Ayo kita mulai. Selena pun mengangguk dan duduk di depan Josefina. Sarah, Sarita, boleh nggak kita ikut main? Mereka pun berbalik melihat koin mereka masing-masing. Gue kepala. Gua juga. Berarti kita boleh mulai tanya-tanya. Yuk. Selena dan Josefina mulai bertanya dari hal simpel yang mereka sudah tahu jawabannya. Pelan-pelan, Selena mulai percaya karena jawaban yang diberikan selalu benar. Mereka pun mulai bermain dengan pertanyaan yang mereka tidak ketahui jawabannya. Sarah, Sarita, apakah Selena sedang suka dengan seorang laki-laki? Apaan sih? Tanyanya kok gitu? Kan gua mau tahu. Ayo, ada nggak? Tuh, ada kan? Ayo ngaku. Ih, udah. Gue mulai lapar nih. Kita udahan main yuk. Iya.
Ayo kita udahin dulu. Ntar kita sama-sama bilang, Sarah, Sarita, boleh nggak kita berhenti main? Gitu ya. Oke. Sarah, Sarita, boleh nggak kita berhenti main? Selena yang sudah terbiasa langsung meraih koin di belakangnya. Tetapi kali ini koinnya berputar cukup lama, sehingga Selena sudah memegang koinnya sebelum koinnya berhenti total. Kepala. Oke, kita udah bisa berhenti. Ayo kita makan. Selena dan Josefina keluar untuk mencari tempat makan. Di perjalanan, Selena dan Josefina sering mendengar suara lolongan anjing. Ada apa ya? Kok banyak anjing liar? Biasanya nggak pernah begini loh. Josefina yang tidak familiar dengan daerah itu hanya bingung sebentar dan tidak terlalu memperdulikan para anjing itu karena di tempatnya cukup banyak anjing liar. Selena mengajak Josefina ke sebuah restoran Itali. Di sana mereka memesan spaghetti dan pizza untuk berbagi. Sambil ngobrol, mereka pun mulai memakan makanan yang mereka pesan. Tiba-tiba, Selena berteriak sambil melemparkan garpunya. Kenapa lo? Enggak. Tadi gue kayak lihat ada cacing yang gerak-gerak gitu loh di mie gue. Ih, jijik banget. Jadi hilang selera makan. Hah? Mana ada? Josefina mengambil garpunya dan mengorek-orek spagettinya. Melihat Josefina, mual Selena makin menjadi-jadi dan akhirnya dia muntah di piring spagettinya. Kali ini, Selena dan Josefina sama-sama melihat ada cacing yang keluar dari muntah Selena. Josefina merinding ketakutan karena langsung berteriak ke Selena. Ayo, kita harus pulang sekarang. Apaan nih? Kok bisa ada cacing sih di makanan kita? Bentar, gue mau komplain ke restorannya. Ini bukan restorannya. Hah? Maksudnya? Kita nggak berhasil keluar dari permainan Sarah Sarita. Josefina yang lebih tahu merasa lebih ketakutan. Loh, tadi kan udah. Gua nggak tahu kenapa. Tapi kita belum keluar. Ayo buruan kalau nggak bahaya. Yuk. Di perjalanan pulang, Josefina menceritakan pengalaman seram Sarah Sarita. Menurut cerita, orang yang tidak mengakhiri permainannya dengan benar akan berakhir tragis. Ada yang masuk rumah sakit jiwa, bahkan ada yang mati. Selena mulai merasa ketakutan. Mereka berdua langsung berlari ke kamar setelah sampai di rumah dan mengambil koin mereka masing-masing. Sarah, Sarita, apakah kita masih di dalam permainanmu? Tangan Selena dan Josefina bergetar memegang koin yang dua-duanya kepala. Ayo kita coba akhiri lagi permainannya. Sarah, Sarita, boleh nggak kita berhenti main? Jawabannya tidak. Selena dan Josefina mencoba berkali-kali, tetapi jawabannya selalu tidak. Ketakutan mereka berdua memuncak. Mereka tidak tahu harus bagaimana dan hanya bisa mencoba terus-menerus. Sarah, Sarita, boleh nggak kita berhenti main? Selena dan Josefina menoleh ke belakang untuk melihat jawabannya. Tetapi mereka hanya bisa terpaku dan membuka mulutnya mereka dengan lebar. Koin yang mereka lempar melayang di udara sambil berputar. Tiba-tiba, koinnya melesat dengan cepat ke arah Selena dan Josefina. Setelah itu, mereka tidak sadarkan diri. Selena membuka matanya dan sadar bahwa dia ada di rumah sakit. Sewaktu dia mau memanggil seseorang, suaranya tidak bisa keluar. Melihat itu, orang tuanya masuk dan menenangkan Selena. Mereka bercerita tentang kondisi Selena. Selena dan Josefina ditemukan di rumah dalam keadaan kritis. Di rumah sakit,
Mereka menemukan koin yang menempel di tenggorokan Selena. Jadi Selena kehilangan suaranya untuk seumur hidupnya. Sedangkan Josefina, dokter menemukan koin yang menempel pada tengkoraknya. Josefina selamat, tapi dalam kondisi kehilangan akal sehatnya, alias gila. Selena yang khawatir tentang keadaan Josefina ingin melihat langsung kondisi Josefina. Di sana, dia melihat Josefina yang bertingkah layaknya orang gila. Air matanya mengalir ke pipi Selena. Dari belakang, ayahnya memanggil Selena. Nak, ini koin yang dikeluarkan oleh dokter. Ayahnya menunjukkan koin yang dua-duanya menunjukkan kepala. Selena berbalik dan tertawa sambil meneteskan air mata. Ayahnya bingung dan takut jangan-jangan anaknya ikut gila. Apalagi Selena tertawa dengan suaranya yang hilang.